Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan puji syukur 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita siapkan puji syukur 353. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-27 di tahun A. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, kita diingatkan bahwa Allah senantiasa memerhatikan setiap pertumbuhan umatnya, walaupun tanggapan umat itu tidak seperti yang diharapkannya. Namun Allah tetaplah Allah penolong dan sumber damai sejahtera, seperti peneguhan Paulus kepada umat di Filipi. Mudah cemas dan khawatir, kita pun sebagai gereja dipanggil untuk melaksanakan kehendak Allah dengan menggarap kebun anggurnya, menggarap hidupnya dan bukan memiliki hidupnya, dengan terus menumbuhkan hidup, memurnikan hidup batin dan unsur-unsur yang menjauhkan, maka kehadiran Yesus dalam kehidupan kita akan semakin menjadi kekuatan. Sejauh mana kita sadari semuanya ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sekali lagi dalam pertumbuhan kehidupan iman, kita selalu belajar dari seluruh pengalaman, dan lewat pengalaman itulah kita diajak untuk selalu bersyukur, sekaligus juga melihat dalam seluruh perjalanan hidup kita hal yang harus kita perbaharui, dan itulah yang disebut dengan pertobatan. Untuk apa semuanya? Supaya hidup kita semakin murni dan dilayakkan untuk sungguh bersatu sepenuhnya dengan Dia. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita mempersembahkan diri kita setelah satu minggu ini memperjuangkan hidup, juga menyerahkan seluruh usaha rencana-rencana kita pada hari ini. Semoga sepanjang minggu ke depan kita semakin berkenan kepadanya. Serta juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang minta doa dari kita, utamanya mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan dari pasangan suami istri Perdi Wonkarso
bersama dengan Ibu Dina yang boleh merayakan hari ulang tahun perkawinan yang ke-33. Semoga semakin sehat, setia dan rukun, serta semakin menikmati kebahagiaan, kedamaian bersama seluruh keluarga, dan selalu dianugerahi rahmat dalam seluruh kehidupan, utamanya juga bagi anak cucu. Dan dengan demikian memasuki usia perkawinan yang ke-33 ini, keluarga ini sungguh semakin menemukan kekuatan, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kita mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan lewat sarana doa yang disiapkan bagi kita, utamanya bersama dengan saudara kita Agnes, bersyukur atas terkabulnya novena 3 Salam Maria, serta tetap memberikan doa-doa kita mereka yang sakit. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak puas melihat hasil penggarap-penggarap kebun anggurmu yang lama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membuat kebun anggur baru, yaitu gereja, dan penyerahan penggarapannya kepada umat-Mu yang baru dengan harapan akan mendapat hasil yang melimpah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau tak jemu-jemunya membimbing kami, para penggarap kebun anggur baru, agar mampu melaksanakan tugas kami dengan gembira dan dengan semangat cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Karena
kuasa. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kebaikan-Mu tiada tara, jauh melampaui segala yang kami mohon, dan jauh melebihi jasa-jasa kami. Curahkanlah belas kasih-Mu atas kami, singkirkanlah segala yang menggelisahkan hati kami, dan tambahkanlah apa yang belum terungkap dalam doa-doa kami ini. Dan dengan demikian, kami sungguh semakin berusaha untuk menumbuh kembangkan hidup iman kami, menggarap kebun anggur-Mu dengan baik, dan akhirnya menghasilkan buah yang baik. Kami mensyukuri segala rahmat kehidupan, pengalaman kehidupan sampai pada saat ini. Terlebih syukur atas rahmat ulang tahun perkawinan yang boleh Kau anugerahkan kepada saudara-saudari kami, rahmat panggilan hidup. Utamanya bagi pasangan suami istri Ferdi Wonchandra Charso bersama dengan Ibu Dina, yang Kau perkenan kemerakan hari ulang tahun perkawinan yang ke-33 pada hari ini. Semoga dia semakin sehat, semangat, setia, rukun, dan semakin merasa damai dan bahagia dalam seluruh kehidupan bersama dengan anak cucu, sehingga seluruh rencana-rencana yang mereka perjuangkan akan semakin menjadi tanda rahmat bagi mereka semua. Serta syukur atas segala sarana rahmat yang Kau nyatakan lewat doa-doa, terlebih di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan Rosario, di bulan Oktober. Bersama dengan saudara-saudari kami yang Kau perkenan untuk menikmati rahmat-Mu itu, utamanya Agnes, semoga dengan terkabulnya 3 kali Salam Maria, semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh perjalanan hidup.
serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga Kau berikan kekuatan sehingga boleh mendapatkan pemulihan. Semuanya ini kami aturkan kepada-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita dulu mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku. Lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, lalu menanaminya dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa hasil yang dihasilkannya hanya buah anggur yang masam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Dijulurkannya ranting-rantingnya
Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Mengapa engkau menggempur temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogoti-nya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya,
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap-penggarap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin sedikit sulit merenungkan bacaan pada kesempatan ini, dan kita mau memulai dari mana dan berbicara tentang apa. Kalau kita melihat dan mendengarkan akhir bacaan, sebab itu aku berkata kepadamu, kami dalam bacaan Injil, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kerajaan Allah diumpamakan dengan seorang penggarap kebun anggur, di mana kerajaan Allah itu telah disiapkan oleh Tuhan dengan begitu indah, bagus, dan tentu pengharapan untuk menghasilkan buah yang baik dan bagus. Maka mari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mencoba kembali mendengarkan apa yang ada dalam Mazmur tanggapan. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Dan itu ada dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel.
Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita tahu dalam sejarah keselamatan bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, di mana Allah mau dan ingin untuk menyatakan karya penyelamatannya secara nyata dan konkret. Dan itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Sampai pada saat ini dunia tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Dan menurut sejarah, semua orang yang pintar di muka bumi ini berasal dari Israel. Entah yang berkembang ke Amerika, yang berkembang ke Rusia dan seterusnya, otaknya adalah otak Israel. Bagaimana proses kebenarannya Bapak Ibu Saudara terkasih, saya hanya mau kaitkan dalam sejarah keselamatan dan sejarah hidup dunia ini, lalu hal itu terpatri dan kita harus mengakui. Sampai pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Israel selalu diperebutkan. Negara kecil tetapi tidak pernah dikalahkan. Dan banyak hal yang bisa membuktikan hal itu. Orang berbondong-bondong ke sana, bersiara, dan itu memperlihatkan, dan kalau kita sampai di sana ternyata memang kalau kita jujur bahwa sebenarnya Israel itu bukanlah milik atau bukanlah hanya dijiwai atau milik orang Kristen saja atau orang Katolik. Tetapi dalam persyarahan tentunya kita lihat bahwa ternyata di sana tempat peribadatan itu masih cukup lengkap, mulai dari keyakinan agama Yahudi, Islam, dan mungkin hal-hal lain, karena agama Yahudi itu adalah agama yang dihidupi oleh setiap suku dan bangsa, sebenarnya benihnya ada di sana. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, akhirnya dalam keyakinan dan kepercayaan sebagaimana kita tahu dalam sejarah keselamatan bahwa karya penyelamatan itu disempurnakan dalam diri Yesus Kristus melalui Bunda Maria. Dan kalau kita melihat dalam sejarah keselamatan bahwa Bunda Maria lah yang mengandung firman, 10 firman Allah yang ada dalam kitab suci, utamanya dalam perjanjian lama. Dan akhirnya apa yang boleh kita alami dan rasakan itu sampai ke ujung bumi, sampai ke kita, itu berkat pewartaan Israel baru, yaitu orang yang percaya kepada Allah dalam diri Yesus Kristus dan melalui para murid awal dan utamanya para rasul, maka kita juga mengenal karya penyelamatan itu. Maka tidak heran kalau Mazmur Tanggapan berbicara pada kesempatan ini, kebun anggur Tuhan ialah umat Israel, dan yang menjadi kebun anggur Tuhan yang baru adalah setiap orang yang percaya kepada Allah, utamanya dalam diri Yesus Kristus. Hanya saja Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam seluruh proses perjalanan, lalu saya berharap bahwa kita tetap membaca bacaan pada hari ini supaya hal itu boleh kita renungkan terus menerus. Nah, apa yang ada di sana sebenarnya dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya ini adalah suatu pujian, di mana Allah memilih bangsa Israel sebagai partner hidupnya untuk mau menyatakan karya penyelamatannya yang selama ini Bapak Ibu Saudara terkasih dibawa dalam perumpamaan-perumpamaan supaya kita paham dan mengerti akan hal itu. Dia sungguh memeliharanya dengan penuh ketekunan, dengan penuh kesabaran dan segala pengorbanan, dan bahkan membuat tempat pemerasan anggur itu supaya hasilnya sungguh bagus, dipagar dengan baik, dan itu gambarannya dalam kitab suci. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata kebun anggur itu selalu dikaitkan kebun anggur, kebun dan anggurnya itu sendiri itu adalah satu bagian. Kebun anggur itu ternyata hanya menghasilkan anggur yang asam. Apa yang ingin disampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bahwa bangsa Israel ternyata menolak karya Allah yang nyata dalam seluruh kehidupan
Dan itu sangat jelas dalam bacaan Injil pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Berbagai cara dipakai oleh Tuhan untuk mau dan ingin menyelamatkan kita umat manusia. Menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi ternyata tidak ada satupun yang diterima dengan hati yang tulus. Lalu akhirnya dia mengutus putranya sendiri untuk apa? Untuk mau menyelamatkan dunia ini. Menyelamatkan kita umat manusia. Tetapi yang dipikirkan Allah pada saat itu mencoba memikirkan apa yang ada dalam pikiran kita manusia. Kalau saya menyerahkan kepada mereka anakku sendiri, pasti dia akan menghormatinya. Tetapi baru muncul anak dari tuan kebun anggur itu, lalu melihatnya dan mengatakan, inilah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya kita memiliki warisannya. Sungguh serakah kita. Tuhan telah telanjur memberikan kehendak bebas kepada setiap kita manusia dalam kehidupan ini dan mengolah kehidupan kita dengan akal budi dan pikiran serta rasa kita. Maka pada saat kita diantar pada situasi seperti itu Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali kita disilaukan dengan hal-hal yang hanya bersifat duniawi saja. Kita melihat bahwa warisan yang akan melekat pada kita yaitu warisan harta dan mungkin hal-hal yang bersifat duniawi ini, itulah yang menjadi milik kita. Tetapi sadar sepenuhnya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sebenarnya Tuhan menyediakan semuanya itu untuk apa? Supaya membantu kita untuk mengetahui lebih jauh dari mana semuanya itu. Lalu dalam keyakinan muncul bahwa semuanya itu berasal dari Allah sang sumber kehidupan. Tetapi kita merasa bahwa itu adalah hak kita dan kita harus miliki. Padahal sebagai orang beriman Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, hidup kita pun bukan milik kita, tetapi adalah milik Allah. Kita hanya mau untuk memperjuangkannya secara baik dan benar. Maka akhir dari bacaan Injil Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih sangatlah jelas bahwa akhirnya Tuhan mempercayakan kerajaannya itu kepada kita sebagai Israel baru, yaitu gereja. Dan kita-kita inilah yang diharapkan untuk boleh menghasilkan buah yang melimpah. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara terkasih? Melalui pembaharuan hidup terus-menerus, belajar pengalaman-pengalaman kehidupan, dan itulah pertobatan dalam diri kita. Mau dan ingin belajar dari seluruh situasi kehidupan, lalu kita tetap datang kepada Tuhan untuk mempercayakan seluruh hidup kita, usaha dan rencana-rencana kita. Dan kalau demikian, maka Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, lakukanlah semua yang telah kamu lihat padaku, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa yang boleh dilihat dalam diri Rasul Santo Paulus Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Saudara-saudaraku, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itulah yang kita buat setiap hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bahwa sepanjang hari mulai dari hari Senin sampai pada hari Sabtu kita memperjuangkan kehidupan kita, kita bekerja keras siang dan malam. Apakah kita masih punya waktu untuk mau datang di hadapan Tuhan untuk mempercayakan semuanya ini? Tuhan, inilah diri saya, inilah hasil usaha jeripaya perjuangan selama ini, saya persembahkan kepadamu diri saya, dan mohon supaya segala yang telah aku lakukan sepanjang minggu ini berkenan kepadamu. Dan jika ada hal yang kurang berkenan, maka ampunilah aku, supaya aku memiliki hal yang jauh lebih, bukan hanya karena keterikatan dunia ini, tetapi memiliki kehidupan abadi bersamamu kelak. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, karena di dalamnya firman itu sempurna. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Sabda Tuhan sudah mengharuskan hal itu. Dan dengan demikian kita harus berusaha untuk mengupayakan hal itu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Paulus sebelum menjadi Paulus, dia adalah Saulus, membunuh orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi dia percaya sepenuhnya dan membalikkan diri 360 derajat, dan akhirnya dia dengan iman yang teguh untuk mengatakan bahwa yang hidup dalam diri saya adalah Kristus dan bukan saya. Maka apapun yang terjadi, saya bersedia menerima hal itu untuk memperjuangkan hidup iman, karena iman itulah yang akan membuat saya hidup selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sungguh berusaha untuk meneladan bagaimana semangat spiritualitas hidup rohani Saulus sebelum menjadi Paulus. Dia adalah pendosa berat, tetapi karena mau dan ingin untuk bertobat, berangkat dari pengalaman kehidupannya, maka dia digunakan oleh Tuhan untuk menjadi saluran rahmat, sehingga banyaklah orang yang percaya kepadanya, termasuk kita, bagian dari hasil perotaan Rasul Santo Paulus yang berangkat dari Roma menuju ke Asia ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sungguh menyadari hal ini, karena setiap kali kita merencanakan segala sesuatu, tentu yang kita harapkan adalah kebaikan dan kesempurnaan. Dan kesempurnaan yang paling utama adalah kesatuan sepenuhnya dengan Allah, yang boleh kita nikmati dan boleh rasakan dalam kehidupan kita lewat doa-doa kita dan seluruh pengalaman kita. Dan kalau hal itu kita boleh kumpulkan satu hari mungkin 3-4, ya katakanlah 5 menit 10 menit setiap hari, maka kita boleh mengumpulkan hal itu 70 menit, katakanlah seperti itu dalam 1 minggu. Dan itulah yang kita boleh datang percayakan kepada Tuhan, paling tidak 70 menit untuk mengikuti perayaan Ekaristi, lalu mempersembahkan semuanya itu dan menyatu lagi dengan Allah dalam diri Yesus Kristus lewat firman, terlebih lewat komuni kudus, di mana dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk keselamatan kita. Maka sangat berbahagialah kita Bapak Ibu Saudara terkasih yang menyadari hal ini, walaupun hal yang kecil, tetapi di sanalah kekuatan iman bagi kita akan semakin menjadi kekuatan untuk menghadapi seluruh situasi kehidupan, sehingga kita tidak khawatir akan hidup ini, tetapi Tuhan yang mengetahui segala-galanya akan memberikan yang paling baik dan paling benar. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan meraskan syarat singkat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari kita bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai ranting-ranting pada pokok anggur, kita menerima kehidupan daripadanya. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga, dengan perantaraan Yesus Kristus, dengan mengatakan kepadanya, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami sebagai umat Allah yang hidup sesuai dengan panggilan kami, dan semoga hidup kami memberi kesaksian tentang penyelenggaraan-Mu yang tetap
serta tentang kekudusan dan kebaikan-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi gereja-gereja yang masih muda, ya Bapa, semoga gereja-gereja muda menerima nilai-nilai Injil secara utuh dan menjadikannya bagian integral dari budaya dan adat mereka. Dan semoga mereka memberi kesaksian tentang kekuatan Kristus serta Injilnya yang membebaskan. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi para pemimpin perusahaan, perniagaan, dan ekonomi, ya Bapa, semoga para pemimpin di bidang perekonomian selalu mengutamakan keadilan dan kesejahteraan umum, bukannya keuntungan dan kekuasaan. Dan bagi para karyawan di perusahaan-perusahaan, semoga mereka melakukan tugas dengan sepenuh hati sebagai pelayanan bagi sesama manusia. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, ya Bapa, sudilah membalas kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya, serta menganugerahkannya perdamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semoga hati dan budi kami selalu diarahkan kepada segala sesuatu yang baik, terhormat, jujur, dan adil, sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan Injil yang kami imani. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami mensyukuri rahmat panggilan kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, apapun itu, supaya kami boleh jalani dengan hati yang penuh ketulusan keikhlasan sebagai tanda bakti kami kepadamu. Terlebih atas panggilan hidup berkeluarga yang boleh dialami dan diperjuangkan oleh umat-Mu, secara khusus bagi pasangan suami istri Ferdi Uwan Karso bersama dengan Ibu Dina yang Kau perkenankan menjalani hidup bersama selama 33 tahun sampai pada saat ini. Kiranya kebersamaan dari pasangan suami istri ini akan semakin membuat mereka menikmati keadaan kebahagiaan, semakin sehat dalam seluruh kehidupan, rukun dan damai, dan bersama dengan anak cucu semakin peroleh rahmat, rezeki, dan hasil dari upaya-upaya untuk semakin memperjuangkan hidupnya, terlebih hidup iman, dan dengan demikian mereka sungguh semakin mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Kami juga mensyukuri sarana rahmat yang Kau siapkan bagi kami, utamanya atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria bagi saudara kami Agnes. Semoga sarana doa yang dinyatakan oleh umat-Mu ini semakin membantu mereka untuk bersatu dengan Dikau, dan harapan-harapan mereka juga akan semakin boleh nikmati cita-cita dan kekuatan, sehingga rasa damai dan bahagia sungguh menjadi bagian kehidupannya. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Kami tetap memohon anugerah rahmat, penyembuhan, kekuatan bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya dengan berkat-Mu ya Tuhan, melalui sarana pengobatan baginya, saudara-saudara kami yang sakit suatu saat boleh kepulihkan, dan akhirnya bersama dengan kami untuk semakin memuji memuliakan Dikau dalam seluruh kehidupan ini. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Sehingga dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini.
Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau dekat dengan kami umat-Mu. Peliharalah kami supaya tetap bersatu dengan Putra-Mu dan mengabdi kepada-Mu dengan setia. Semoga kami sanggup memberi pertanggungjawaban atas anugerah-anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Nyanyian persiapan persembahan dari Puji Syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, semoga persembahan ini Kau terima sebagai ucapan syukur kami atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mengenangkan kurban Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan
Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, dengan segala niat dan doa-doa kami sepanjang minggu ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah. Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya,
tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Nyanyian komuni dari Puji Syukur 435.
Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan Kipramu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan Putramu yang setia. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan Putramu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan Putramu yang setia. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, puaskanlah rasa lapar dan dahaga kami dengan sakramen yang telah kami terima. Buatlah kami makin menyatu dengan Kristus Putramu, yang tubuhnya telah kami sambut. Dan dengan demikian kami semakin bersatu satu sama lain, telah bersatu dengan Dikau. Dalam Dialah kami peroleh kekuatan, karena Dialah Tuhan dan penyelamat kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Duduk mendengarkan pengumuman gereja, kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 7-8 Oktober 2023. Yang pertama, pengumuman kolekta. Kolekta gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 30 September dan 1 Oktober 2023 berjumlah Rp16.950.000. Kolekta perkawinan tanggal 26 September, 28 September dan 1 Oktober berjumlah Rp7.018.000. Kolekta pembangunan berjumlah Rp10.191.000. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Andrian dan Wina merupakan pengumuman yang ketiga. Odorik de Porta dan Maria Yesi Trisusanti merupakan pengumuman yang ketiga. Franky Taniwijaya dan Yevina pengumuman yang kedua. Alventus Jansen dan Elina Deso pengumuman yang kedua. Leonardus Noi dan Regina Anul pengumuman yang kedua. Dan Yohanes Emat dan Mariana Simur merupakan pengumuman yang pertama. Bagi kita yang mengetahui adanya halangan akan rencana perkawinan itu, dimohon disampaikan kepada para pastor di Paroki Kristus Raja Andalas.
Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 20.00 di Aula Paroki Lantai 1. Yang keempat, pertemuan bulanan WKRI DPC Kristus Raja Andalas akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 17 WITA di Aula Paroki Lantai 1. Yang kelima, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023. Yang terakhir, anak-anak kita dari keluarga mahasiswa Katolik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin akan mengadakan basar penjualan makanan di Paroki Kristus Raja Andalas pada misa pagi pertama dan kedua. Dimohon kesediaan kita untuk membantu mereka dalam rangka kegiatan bina akrab mereka. Demikian pengumuman pada pekan ini. Terima kasih atas perhatian kita. Terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Secara khusus terima kasih kepada seluruh petugas pada kesempatan ini, baik lektor, pembaca, pemazmur tentunya, Predekon Pembaik Komuni, kemudian Dirigen Organis, Misinar, Lektan, kita semua yang hadir pada kesempatan ini saya ucapkan limpah terima kasih. Tentu secara khusus bagi kelompok dekorasi yang setiap saat memperhatikan keindahan dalam gereja kita, juga kelompok sound system dan semua saja yang terlibat, kebersihan yang juga dari rukun dan wilayah sentiasa juga memperhatikan. Semoga semuanya itu sungguh menjadi bagian pelayanan kita untuk semakin boleh menghadirkan yang terbaik dalam kebersamaan kita. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas pelayanan kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup dari Puji Syukur 683. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya.